Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat sistem pencernaan ternak unggas. Nah, tentu yang namanya unggas itu adalah ternak yang memiliki sistem pencernaan yang sangat berbeda dengan ruminansia dan non-ruminansia. Adaptasi fisiologis pada unggas membuat unggas bisa mengkonsumsi biji-bijian dan butir-butiran secara efektif. Tapi unggas memang tidak mampu mencerna forage atau hijauan atau ramban dengan maksimal. Nah, mari kita lihat sebelum kita membedah sistem pencernaan ternak unggas, kita akan melihat terlebih dahulu secara teori bahwa unggas itu sistem pencernaan unggas dimulai di rongga mulut. Di rongga mulut, di mouth cavity, pakan dikonsumsi begitu, kemudian dibasahi dengan saliva yang di situ juga terkandung enzim amilase yang dihasilkan oleh 3 kelenjar di rongga mulut. Nah, kemudian pakan yang dikonsumsi masuk ke rongga mulut kemudian akan diturunkan ya dengan gerakan peristaltis dan bantuan gaya gravitasi turun ke bawah, ya, kemudian masuk ke crop. Di dalam crop, ya, pakan itu mengalami proses perendaman. Dengan perendaman pakan, maka permukaan partikel pakan yang keras seperti permukaan jagung, permukaan kedelai, permukaan padi-padian itu bisa kemudian jadi lunak. Nah, jadi di dalam crop atau tembolok itu terjadi proses pelunaan pakan atau pelunaan partikel pakan. Nah, kenapa perlu dilunakkan? Agar nanti bisa dicerna lebih lanjut oleh saluran pencernaan berikutnya. Nah, setelah pakan dilunakkan di crop, maka akan digeser ke proventriculus. Proventriculus, sebelum ventriculus ya, sebelum ventriculus. Di proventriculus ini pakan akan transit sebentar. Ya. Digeser pakan akan transit sebentar. Di proventriculus ya, partikel pakan akan terlumuri dengan HCl. Suasana asam HCl sekali lagi itu membantu aktivasi enzim pepsinogen menjadi pepsin yang mencerna protein pakan menjadi pepton. Nah, pepton adalah bentuk intermediate dari pakan yang telah tercerna yang nanti akan dicerna lebih lanjut oleh enzim-enzim protease di saluran pencernaan berikutnya yang terutama dari usus halus. Nah, kemudian setelah partikel pakan atau digestai itu dicerna proteinnya oleh pepsinogen, maka kemudian masuk ke gizat. Di dalam gizat atau empedal terjadi proses pencernaan mekanis. Dinding empedal yang sangat kuat itu kemudian akan melumatkan partikel pakan. Kalau di dalam crop itu terjadi proses pelunaan, nah kalau di gizat itu terjadi proses pelumatan, dilumatkan, dihancurkan secara bentuk, secara ukuran. Jadi partikel pakan jadi digeser yang memiliki ukuran partikel yang sangat kecil. Nah, dengan pelumatan itu membuat enzim-enzim itu menjadi lebih bisa masuk penetrasi lebih ke dalam lagi. Nah, kemudian digesta setelah dilumatkan akan digeser ke usus halus. Nah, mulai dari usus halus, kemudian jejunum, kemudian ileum itu adalah bagian dari usus halus. Usus halus dimulai dari U-shape duodenum. Duodenum itu memiliki bentuk U, bentuknya U, maka disebut sebagai U-shape. Bentuknya U. Nah, dia usus halus, duodenum itu memeluk pankreas, yang di tengah ini pankreas. Nah, pankreas ini mensekresikan beberapa enzim termasuk amilase pankreas, lipase pankreas, dan beberapa enzim protease. Nah, jadi di duodenum terjadi proses pencernaan lemak ya. Sebelumnya memang ada sekresi empedu juga dari liver ya, yang membantu proses emulsifikasi dari partikel lemak. Jadi lemak yang ada pada digesta diemulsikan oleh empedu yang dihasilkan oleh hati di sini. Nah, kemudian proses pencernaan yang sangat masif terjadi di duodenum. Jadi di duodenum terjadi proses pencernaan amilem pati yang kedua, pertama di rongga mulut, kedua di duodenum. Maka terjadi pencernaan yang sangat masif di sini. Kemudian lipase juga mencerna lemak di sini. Nah, sehingga kemudian setelah dia keluar dari duodenum, maka
bentuknya sudah dalam bentuk mikronutrien seperti asam amino dan asam lemak. Nah, dalam bentuk asam amino, asam lemak juga sebagai monosakarida itu sudah siap diserap oleh saluran pencernaan berikutnya. Nah, kalau duodenum itu adalah bagian yang melakukan proses pencernaan yang luar biasa dan kapasitas cerna di duodenum itu maksimal. Maka organ berikutnya yaitu jejunum. Ini jejunum itu secara ukuran dia paling panjang di antara 3 segmen yang lain. Di antara duodenum, jejunum, ileum, maka jejunum itu memiliki ukuran atau dimensi yang paling panjang. Nah, di jejunum terjadi proses penyerapan mikronutrien yang telah tercerna. Nah, proses penyerapan mikronutrien terjadi sangat masif, maka kapasitas absorpsi di jejunum itu luar biasa. Nah, setelah dari jejunum, maka nanti akan masuk ke ileum. Di ileum, bagian-bagian digestal, nutrien di digesta yang belum diserap akan diserap di ileum. Ya. Nah, ada batas yang disepakati oleh para ahli untuk membedakan antara jejunum dengan ileum, yaitu ada suatu tonjolan kecil yang namanya Meckel's diverticulum. Meckel's diverticulum itu disepakati sebagai tanda pemisah antara jejunum dan ileum. Nah, kemudian masuk di sini ketika di ileocecal junction, maka partikel pakan akan dimasukkan di dalam sekem yang sepasang. Fungsi sekem ini menampung mikroba yang menghasilkan enzim-enzim pencerna selulosa, hemiselulosa, dan beberapa non-stat polisakarid atau polisakarida non-pati yang lain, karbohidrat non-pati. Nah, di sini terjadi proses pencernaan enzimatis juga dan mikrobiologis. Jadi mikroba menghasilkan enzim yang mencerna selulosa, hemiselulosa, dan yang lain. Nah, VFA yang dihasilkan nanti akan ditarik kembali dengan gerakan antiperistaltis dan kemudian diserap di ileum. Nah, bagian pakan yang tidak tercerna akan dikeluarkan melalui kloaka dalam bentuk ekskreta. Kemudian penjelasan yang sederhana ini ada manfaatnya dan bisa dipahami, dan semoga kita lebih paham ketika nanti kita secara langsung melihat bagaimana penampakan organ-organ pencernaan pada ternak unggas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membedah sistem pencernaan ternak unggas. Ini kita menggunakan ayam merah yang telur ya. Nah, ini nampaknya umurnya sudah tua sekali, mungkin sudah ya 50 tahun barangkali, kukunya panjang dan bulunya juga lebat. Baik, kita buka dari bagian abdomen, bagian perut. Tebal sekali bulunya.
Baik, sekarang kita akan belajar mengenai sistem pencernaan ternak unggas. Nah, kalau kita urutkan dari depan, dari rongga mulut, ya, di sini ada rongga mulut. Ini maaf terpotong, ya, karena tadi salurannya sangat kecil, kemudian cropnya juga kosong, tertarik terus. Nah, pakan masuk ke rongga mulut, di rongga mulut dilumuri dengan saliva yang juga mengandung enzim alfa amilase. Karena enzim alfa amilase diskresikan oleh liga kelenjar di rongga mulut seringkali bersamaan dengan saliva. Nah, kemudian pakan dengan gerakan peristaltis akan didorong masuk ke esofagus, masuk dalam di sini ada crop. Crop adalah pembesaran dari esofagus. Di dalam crop itu terjadi proses pelunaan partikel pakan. Nah, kemudian setelah partikel pakan lunak, kemudian digeser masuk ke proventriculus. Ini proventriculus. Proventriculus atau lambung sejati. Kenapa dinamakan sebagai lambung sejati? Karena di dalam proventriculus ada sekresi HCl, asam lambung, yang membuat pH menjadi sangat asam, yaitu 2, kira-kira 2,5 sampai 2,5. Nah, sekali lagi, bagaimana telah kita pahami, pH 2 itu mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin yang nanti akan mencerna protein menjadi pepton. Nah, di dalam proventriculus partikel pakan dicerna, protein pakan dicerna menjadi pepton. Nah, kemudian setelah itu digeser ke dalam gizzard. Dalam gizzard terjadi proses pencernaan secara mekanis di mana dinding gizzard yang sangat kuat itu melumatkan partikel pakan menjadi ukuran yang sangat kecil, yang membuat kemudian enzim-enzim pencernaan bisa penetrasi masuk lebih ke dalam lagi dan mencerna makronutrien menjadi lebih hebat lagi. Nah, kemudian setelah dicerna secara mekanis digeser ke duodenum, keseluruhan ke usus halus. Usus halus mulai duodenum. Duodenum itu U-shape, bentuknya O dari ini, bentuknya huruf O, yang memeluk pankreas. Ini pankreas dipeluk oleh duodenum, kemudian jejunum, kemudian ileum. Ada batas junction, kadang-kadang tidak nampak secara jelas. Nah, ini sangat kecil, Mecos diverticulum. Kadang-kadang menonjol sangat jelas, kadang-kadang hanya nyenil atau melenting seperti ini, kecil. Nah, ini mulai dari ujung proksimal dari proventriculus sampai ke Mecos diverticulum, ini adalah jejunum. Kemudian dari Mecos diverticulum sampai ileocecal junction, ini ileum, ini sekal, jadi ileocecal junction, percabangan atau persimpangan antara ileum dan sekal. Nah, dari Mecos diverticulum sampai ke ileocecal junction adalah ileum. Nah, kemudian cecum, sepasang, kemudian cloaca. Nah, di dalam duodenum terjadi proses pencernaan lanjut. Amilem yang semula dicerna tahap pertama di rongga mulut, kemudian dicerna tahap kedua di usus halus dengan bantuan enzim yang diskresikan oleh pankreas. Amilase pankreas atau amilase yang dihasilkan oleh pankreas mencerna protein amilem menjadi monosakarida. Kemudian ini liver menghasilkan empedu yang membantu mengemulsikan lemak, kemudian dicerna oleh lipase yang juga dihasilkan oleh pankreas. Jadi pankreas selain menghasilkan amilase juga menghasilkan lipase. Nah, lipase yang dihasilkan oleh pankreas ini akan mencerna lemak yang telah teremulsi oleh empedu. Nah, jadi di duodenum terjadi proses pencernaan yang sangat hebat di sini. Nah, diharapkan sampai di sini itu sudah mulai tercerna, sudah banyak tercerna. Nah, kemudian partikel pakan yang telah masuk ke dalam jejunum nanti akan mengalami proses penyerapan nutrien. Jadi setelah lepas dia dari duodenum, kondisinya sudah tercerna jadi jadi mikronutrien. Jadi protein telah tercerna menjadi asam amino, lemak telah tercerna menjadi asam lemak, kemudian polisakarida atau karbohidrat telah tercerna menjadi monosakarida. Nah, di jejunum ini terjadi proses penyerapan nutrien yang sangat masif, ya. Maka kapasitas penyerapan nutrien di jejunum ini sangat luar biasa. Apalagi secara dimensi, secara ukuran dia paling panjang di antara segmen yang lain, di antara duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, kemudian dari Mecos diverticulum sampai ke ileocecal ini adalah
ileum yang berfungsi untuk menyerap sisa-sisa mikronutrien yang belum terserap di jejunum. Nah, kemudian bagian pakan yang belum tercerna, terutama dari karbohidrat struktural seperti selulosa, hemiselulosa dan yang lain, dan NSP non-starch polysaccharida nanti akan masuk ke sekem. Ada sepasang sekem di unggas. Nah, ini adalah miniatur dari rumen, karena di dalam sekem ini ada mikroba-mikroba yang menghasilkan enzim-enzim pencerna selulosa, hemiselulosa dan kawan-kawannya. Nah, kemudian hasil pencernaannya yaitu asam lemak terbang atau VFA, volatile fatty acid, akan ditarik lagi ke depan dengan gerakan antiperistaltik, tarik ke depan untuk diserap di ileum. Nah, sisanya nanti akan dikeluarkan lewat kloaka. Nah, mari kita lihat cara pengukuran pH untuk saluran pencernaan. Kita ada 8 bagian yang harus diukur, adalah crop, proventriculus, ventriculus, duodenum, jejunum, ileum, cecum, dan sama kloaka. Cara pengukurannya tidak sulit, itu sama cara pengukuran saluran pencernaan kelinci juga. Hanya kita tinggal potong bagian pertama, kita potong crop, dan sama proventriculus, ventriculus, ini agak dalam ya, karena pakannya tidak ada. Kita potong sampai dia ada pakan di dalam. Ini ada isinya di dalam. Ini karena ayamnya tidak makan, sudah lama tidak makan, ini isinya hanya cair doang itu, tapi tidak apa-apa, kita masih bisa ukur pH-nya. Nah, setelah itu kita potong duodenum. Duodenum ini adalah indikatornya adalah pankrease. Ini adalah pankrease, jadi duodenumnya sebagian ini. Jadi kita potong bagian manapun yang dalam, yang ini connect sama ininya pankrease. Jadi kita buka saja. Nah, setelah itu mari kita potong yang bagian jejunum. Untuk bagian jejunum ini adalah indikatornya. Yang bernama Michael diverticulum. Diverticulum itu adalah indikator bahwa ini yang titik terakhir untuk jejunum. Jadi kita bisa potong dari sini sampai ini, bagaimanapun bisa. Jadi kita ambil yang di bagian setengah aja. Sudah, dan setelah itu kita potong yang ileum. Setelah itu kita potong bagian cecum, dan terakhir kloaka. Jadi kita tinggal memasukkan ini kertas pH saja, kita pengukuran pH.
untuk pengukuran panjang dengan lebar sama seperti pada saat tadi mengukur kelinci, yaitu pertama organ dari ayam yaitu propnya diukur panjang dengan diukur lebarnya.